Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Lani Aura Maharani dengan NPM 2214051071. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai struktur tumbuhan dan juga mengetahui organ apa aja sih yang ada dalam tumbuhan. Nah, sebelum itu kita perlu mengenal nih apa yang dimaksud dengan tumbuhan. Jadi, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam dengan jumlah yang sangat berlimpah. Tumbuhan itu mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil yang terdapat pada daun. Nah, ini bertujuan untuk menjalani proses fotosintesis. Struktur tumbuhan itu terdiri dari dua sistem, yaitu sistem akar dan juga sistem tajuk. Nah, sistem akar itu terdiri dari organ akar, sedangkan kalau sistem tajuk terdiri dari organ batang, daun, dan juga bunga. Nah, yang pertama adalah akar. Jadi, akar itu berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh tumbuhan. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Dan ada juga tanaman yang memiliki akar untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi, akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan itu tidak dimiliki oleh semua tanaman, tapi hanya beberapa. Akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, bagian akarnya itu berstruktur tebal. Kemudian, akar pada tumbuhan menyesuaikan dirinya dengan karakteristik tempat tinggal tanaman dengan membentuk sifat dan fungsi tertentu. Seperti yang kita ketahui, secara umum akar itu dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu pada umumnya dimiliki oleh tanaman dikotil atau tanaman berkeping dua. Salah satu fungsi akar tunggang itu adalah untuk menyimpan makanan. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang itu seperti ubi, wortel, singkong, dan juga jenis umbi-umbian lainnya. Kemudian akar serabut. Akar serabut ini biasanya terdapat pada tanaman monokotil atau yang berkeping satu. Tetapi beberapa ada juga tanaman dikotil yang memiliki akar serabut, terutama tanaman yang dikembangbiakan dengan cara stek atau cangkok. Selanjutnya adalah sifat fisik akar. Bentuk akar itu tidak berbuku-buku namun juga tidak beruas. Biasanya akar berwarna, ada yang putih-putihan, kuning-kuningan, atau juga ada yang coklat-coklatan. Bentuk dari akar sendiri biasanya meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Fungsi akar pada tanaman. Nah, jadi fungsi akar itu yang pertama adalah menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Kemudian sebagai perantara dan penopang tanaman. Juga dapat menyimpan makanan dan nutrisi sebagai reproduksi vegetatif, proses fotosintesis, dan juga alat respirasi. Fungsi organ yang kedua adalah batang. Batang itu merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan. Sumbu tumbuhan itu merupakan tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Nah, daun dan akar itu dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Selanjutnya adalah sifat fisik batang. Batang bentuknya panjang dan bulat seperti silinder. Bersifat aktinomorf atau dapat dibagi menjadi dua bagian. Batang itu terdiri atas beberapa ruas yang dibatasi oleh buku yang memiliki daun. Kemudian bersifat fototrof, yang artinya adalah tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari. Mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas dan bagian ujungnya selalu bertambah panjang. Batang juga mengalami percabangan. Nah, umumnya batang itu tidak berwarna hijau kecuali tumbuhannya berumur pendek, seperti rumput dan batang muda. Fungsi batang itu yang pertama berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan itu tetap bisa berdiri dengan tegak.
Yang kedua, batang menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan. Contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena kalau misalnya tidak ada batang, bagian-bagian lain dari tumbuhan itu tidak akan dapat hidup dengan baik. Yang ketiga, batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. 4. Batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam insi sel melalui batang. 5. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. 6. Batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Contohnya itu seperti sagu. Selanjutnya adalah daun. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Nah, lalu kenapa sih daun itu sering berwarna hijau? Jadi, hal ini tuh dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil. Namun, pada beberapa tumbuhan itu daunnya ada yang kurang berwarna hijau, bahkan ada juga yang tidak berwarna hijau. Nah, daun yang kurang atau tidak berwarna hijau ini disebabkan karena zat klorofil pada daunnya itu tidak banyak. Selanjutnya, kita perlu mengetahui nih tentang sifat fisik daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar dan berwarna hijau, serta terletak pada batang. Pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Daun itu terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan juga urat daun. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tentang fungsi dari daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau memasak makanannya sendiri. Helai daun merupakan bagian terpenting karena di dalam helai daun itu terjadinya fungsi daun yang paling utama. Fungsi daun yang paling utama selain fotosintesis adalah menjadi tempat penyimpanan cadangan air dan juga makanan. Penting untuk diketahui bersama bahwa fungsi daun ini supaya tumbuhan bisa terus bertahan hidup. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Urat daun itu biasanya mengandung jaringan pembuluh yang membawa air dan juga makanan. Nah, pola yang dibentuk oleh urat daun pada daun sendiri itu disebut juga sebagai venasi. Venasi daun dapat berbentuk menyirip maupun sejajar. Di dalam daun itu terdapat organ yang bernama stomata. Stomata sendiri adalah alat pernapasan yang ada pada tumbuhan. Stomata merupakan bagian pada epidermis organ tumbuhan yang terdiri dari suatu celah yang dikelilingi oleh sel khusus. Nah, sel khusus ini itu disebut sebagai sel penjaga. Stomata sangat penting bagi tanaman karena pori stomata itu merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer dengan sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah epidermis. Hal tersebut menyebabkan stomata sangat berperan dalam proses transpirasi dan juga fotosintesis. Stomata yang terdapat pada sisi atas daun itu berperan dalam proses transpirasi dan juga forentesis. Stomata terdapat pada sisi atas dan bawah daun, atau hanya pada permukaan bawahnya saja. Nah, daun dengan pertulangan menyirip seperti pada dikotil, stomatanya itu tersebar. Sedangkan kalau daun dengan pertulangan sejajar, stomatanya itu tersusun secara berderet sejajar. Nah teman-teman, sekian pembelajaran kita mengenai struktur tumbuhan kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat diambil manfaatnya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.